Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Kusuma Ardita. Saya Siti Futihatis Kolkie. Saya Fitriyanti. Saya Novika Pratamirianti. Kami dari kelas 10 di kelas 1 ingin mempresentasikan tugas DPK yang berjudul Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja harus diperhatikan agar dalam suatu pekerjaan tidak terjadi suatu musibah atau kecelakaan yang berakibat pada kegagalan produksi kerja tersebut. Kesalahan pada suatu proses kerja akan terus berakibat pada proses pekerjaan berikutnya. Kegagalan dalam suatu pekerjaan akan memiliki dampak kerugian baik secara finansial maupun kepercayaan konsumen. Kalian harus bisa melakukan beberapa pedoman yang bisa mendukung K3 pada pekerjaan yang berkaitan dengan profesi desain komunikasi visual. K3 meliputi keselamatan pada individu pekerja, keselamatan pada peralatan kerja, keselamatan pada lingkungan kerja, dan keselamatan pada hasil kerja. Keselamatan pada individu bekerja berkaitan dengan sikap pada posisi kerja di saat melakukan suatu pekerjaan. Sikap posisi kerja dalam pekerjaan ada yang dilakukan secara duduk ataupun berdiri. Beberapa pekerja juga sebetulnya memerlukan posisi khusus, misalnya saat mengambil sudut pandang dari atas. Dalam fotografi, fotografer harus mencari posisi yang lebih tinggi dari foto saat mengambil gambar. Selain itu, pakaian yang dikenakan juga mempengaruhi K3 dalam suatu pekerjaan. Pemilihan bahan dan model pakaian yang dikenakan dalam bekerja akan mempengaruhi performa pekerja dalam suatu pekerjaan. Kesalahan dalam memilih pakaian kerja akan mengganggu pekerjaan dalam hal kenyamanan dalam bekerja. Pengaturan jam kerja yang dijadwalkan juga berpengaruh terhadap K3 dalam suatu pekerjaan. Pengaturan jam kerja yang baik akan memberikan dinamika pekerjaan yang teratur pula, mengingat suatu pekerjaan mempunyai tenggang waktu batas pekerjaan. Hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari efek negatif dari bekerja dengan komputer adalah aturlah posisi tubuh saat bekerja dengan komputer sehingga kita merasa nyaman. Aturlah posisi perangkat komputer dan ruangan sehingga memberi rasa nyaman bagi kita. Makan, minum, dan istirahatlah yang cukup. Gerakan badan untuk mengurangi ketegangan otot dan pikiran, dan olahragalah secara teratur. Sesekali alihkan pandangan keluar ruangan untuk menyegarkan mata. Posisi kepala dan leher harus tegak lurus dengan wajah menghadap langsung ke komputer. Jangan mengadah atau membungkuk. Selanjutnya, posisi punggung yang baik adalah tegak, tidak miring ke kanan atau ke kiri, tidak membungkuk dan tidak menyandar terlalu ke belakang. Tempat duduk harus nyaman. Terus, posisi pundak tidak terlalu terangkat dan tidak terlalu ke bawah. Pastikan otot pundak tidak tegang. Posisi lengan dan siku yang baik adalah apabila kita dapat mengetik dan menggunakan mouse dengan nyaman. Jangan meletakkan mouse atau keyboard sejajar dengan tempat duduk kita. Selanjutnya, posisi kaki harus bebas. Jangan bersentuhan dengan CPU, apalagi perangkat listrik. Kaki harus diluruskan sesekali agar aliran darah lancar. Apabila posisi kaki bersila, maka harus sering diluruskan. Komunikasi K3 keselamatan dan kesehatan kerja di industri. Guna menjamin penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, maka perusahaan perlu menyusun sistem komunikasi untuk mendukung pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang baik di tempat kerja. Komunikasi meliputi komunikasi internal antara bagian maupun sesama bagian dalam struktur organisasi perusahaan maupun komunikasi eksternal dengan pihak lain seperti kontraktor, pemasok, pengunjung, tamu, dan masyarakat luas maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan berkaitan dengan K3 keselamatan dalam kesehatan kerja. Komunikasi dapat melalui beragam media, cara dan teknologi yang secara efektif dapat menyampaikan pesan kepada semua pihak yang perlu
mendapat informasi berkaitan dengan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan. Informasi-informasi yang termasuk dalam komunikasi internal antara lain komitmen perusahaan terhadap penerapan K3 di tempat kerja, program-program yang berkaitan dengan penerapan K3 di tempat kerja, perubahan manajemen perusahaan yang mempengaruhi penerapan K3 di tempat kerja, identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko K3 di tempat kerja, produsen kerja, instruksi kerja, diagram alur proses kerja, serta material atau bahan atau alat atau mesin yang digunakan dalam proses kerja. Tujuan K3 dan aktivitas peningkatan berkelanjutan lainnya. Hasil-hasil investigasi kecelakaan kerja, perkembangan aktivitas pengendalian bahaya di tempat kerja. Informasi-informasi terkait komunikasi dengan pengunjung atau tamu antara lain persyaratan-persyaratan K3 untuk tamu, prosedur evakuasi darurat, aturan lalu lintas di tempat kerja, APD, alat pelindung diri yang digunakan di tempat kerja. Selanjutnya ada proses berpikir kreatif dan design thinking dalam bekerja desainer komunikasi visual. Design thinking adalah proses memecahkan masalah secara kreatif. Design thinking adalah pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Juga proses menentang asumsi yang berfokus pada kebutuhan pengguna atau dalam hal ini manusia. Proses ini biasanya mendefinisikan kembali masalah untuk mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin saja belum terlihat saat tahap awal pemahaman masalah. Pola pikir kreatif ini berpusat pada inovasi individu. Setiap pemahaman yang dihasilkan berasal dari ide-ide setiap individu. Tujuannya adalah melayani kebutuhan pengguna yang tidak dapat diucapkan melalui pengetahuan mendalam akan masalah yang dimilikinya. Tentunya ketika kita mampu mengimplementasikan ide-ide yang kita miliki, peluang kesuksesan akan semakin bertambah. Nanti berbagai macam proses yang harus dilalui dalam proses design thinking ini. Ada sekitar 6 proses design thinking yang harus kita lalui, yaitu 1. Empati, 2. Define, 3. Ide membuat gagasan, 4. Prototype, 5. Tes, 6. Hasil. Apa saja yang dipelajari dan dilakukan oleh seorang desainer komunikasi visual ketika sudah turun ke kerja industri? Desainer komunikasi visual kebanyakan bekerja berdasarkan kebutuhan yang diarahkan oleh klien, sehingga kita bisa semaunya sendiri saat menentukan ukuran, media, warna, teknik, dan material. Produk atau karya desain komunikasi visual dapat kita jumpai di mana-mana dalam keseharian kita, seperti iklan, media massa, cetak atau elektronik, internet, poster, signal board, katalog, brosur, kartu nama, kemasan, baliho, hingga animasi dan lain-lain. Berikut adalah beberapa ruang lingkup bidang usaha desain komunikasi visual: desain periklanan, desain identitas usaha, desain marka lingkungan, desain multimedia, desain marka lingkungan, desain grafis industri, cerita bergambar, fotografi, videografi, ilustrasi, animasi, media interaktif.